Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya, Aulia Azizah, akan mengampu mata pelajaran IPS untuk 1 semester ke depan. Saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik dalam pembelajaran kita setiap minggunya. Pada bab pertama ini kita akan membahas manusia, tempat, dan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami konsep ruang, yang mana ruang berarti lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna. Dan setelah itu, kita akan membahas interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Pada bab ini, kita akan membahas Indonesia menjadi 3 bahasan. Yang pertama yaitu dinamika penduduknya, yang kedua keadaan etnik dan budayanya, dan yang ketiga yaitu kondisi alam dan sebarannya. Masing-masing bahasan ini akan menciptakan interaksi antar wilayah di Indonesia. Kemudian, interaksi ini akan menghasilkan perubahan akibat interaksi keruangan. Akibat tersebut akan menjadi 2 perubahan. Perubahan pertama yaitu perubahan aspek fisik, dan yang kedua yaitu perubahan sosial budaya. Setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup yang lainnya tidak memiliki tempat hidup. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kehidupan hidup. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan dan sebaliknya. Penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintarto tahun 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi, kemudian kesempatan antara, dan juga keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Yang pertama, kita akan membahas saling melengkapi atau complementary atau regional complementary. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Kemudian yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya seperti berikut. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian ternyata diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah.
Kemudian yang terakhir adalah kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur itu maksudnya sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak menjual sayuran ke wilayah B. Materi minggu depan yang akan kita bahas adalah letak dan luas Indonesia. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan beberapa hal kepada kalian. Penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengetahui lokasi atau titik letak Indonesia dan juga mengetahui seberapa luaskah wilayah yang kita tinggali ini. Namun, mata kita terbatas. Mata kita tidak bisa melihat secara langsung berapakah luas negara ini. Dan kita juga tidak bisa mengetahui di manakah titik negara kita di belahan dunia. Oleh sebab itu, kita membutuhkan peta. Kita membutuhkan peta untuk bisa menghitung seberapa luas Indonesia dan mengetahui di manakah lokasi Indonesia di tengah-tengah belahan bumi ini. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Tugas untuk kalian adalah mencari sebuah peta di suatu lokasi yang berbeda untuk masing-masing siswa. Kita akan mempelajari peta pada pertemuan berikutnya.